Ada sebuah cerita dari tanah Sumba. Lahir dari kearifan lokal dan peradaban masa lampau. Memanfaatkan warna-warna alam, warisan sang leluhur. Ada makna di setiap helainya. Inilah kisah menenun tenun ikat Sumba. Putih berlenggak-lenggok di bawah matahari Nusa Tenggara yang naik membusur api. Masyarakat Sumba memegang teguh tradisi dan budaya termasuk melestarikan kain tenun. Tenun ikat yang kerap digunakan dalam kehidupan mereka menjadi ciri khas yang tak lekang oleh waktu. Tangan-tangan terampilah yang berjasa menjaga eksistensinya. Cornelis Dapakamang adalah salah satu pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sumba Timur. Karya-karyanya patut diacungi jempol. Bahkan produksi tenun ikatnya pernah mendapatkan penghargaan sebagai kerajinan tenun terbaik se-Asia Tenggara dari World Craft Council pada tahun 2014 di India. Kain-kain tenun ikat khas Sumba Timur yang dibuatnya menggunakan bahan-bahan pewarna alam. Ini daun nila ini untuk pewarna biru. Ya, untuk warna Begitu biru. ya. Ya, betul. Nah, sebenarnya ada kriteria khusus nggak? Seperti apa yang digunakan untuk pewarna kain tenun? Ya, untuk kriteria untuk memanen nila itu sendiri sebenarnya, itu ketika dia sudah berbuah, buahnya belum matang. Ini di sini nanti itu mengandung pewarna biru yang cukup bagus. Tak hanya menggunakan pewarna alami, warga desa Lambanampu Kecamatan Kambera ini juga menggunakan kapas sebagai bahan baku benang untuk dijadikan kain. Kalau di sini itu kalau menggunakan kapas lokal, kita itu mulai dari menanam itu kapas itu biasanya 6 bulan baru bisa dipanen. Nah, di sini ciri-ciri khasnya itu adalah bentuk kapas putih bersih. Usaha pembuatan tenun ikat di rumahnya dikelola oleh Cornelis bersama keluarganya secara turun-temurun. Proses pembuatan tenun ikat terbilang panjang, lebih dari 40 tahap. Diawali dengan pemintalan kapas menjadi helai benang. Benang-benang putih yang sudah jadi kemudian disusun seperti sisir sebagai benang pembagi untuk ditenun. Orang Sumba menyebutnya dengan pawonang. Benang siap pakai ini diikat menjadi beberapa bagian sesuai dengan motif yang diinginkan. Cornelis mengikatnya dengan teknik lungsi atau vertikal. Ketika proses mengikatnya itu cukup rumit dan lebih banyak ketimbang tenun-tenun lain. Nah, di sini Sumba Barat dia akan berbeda dengan tenun di sini karena Sumba Barat bukan teknik mengikat tapi teknik songket sebenarnya. Dan benang yang mereka gunakan adalah benang yang sudah warna dari pabrik. Sedangkan di sini adalah benang yang masih putih nanti dicelup ke warna alam. Proses pengikatan benang ini berlangsung lama karena bila posisi ikatan salah, maka pemberian warna pada benang tak akan sesuai dengan motif yang direncanakan. Inilah yang menjadi alasan mengapa kain ini disebut tenun ikat. Proses pengikatan benang dalam pembuatan kain tenun ikat ini tidak berlangsung hanya satu kali, tapi beberapa kali menyesuaikan dengan warna yang diinginkan. Karena memang dalam proses pewarnaan saja, ini benang satu karande atau satu ikat seperti ini bisa diikat berkali-kali dan melakukan pewarnaan berulang-ulang begitu. Ya. Nah, ini tujuannya untuk apa, Om? Nah, ini tujuannya untuk memperoleh warna yang diinginkan kan. Seperti ini nanti dia akan berwarna merah karena ini sudah mulai proses pencelupan biru. Sedangkan yang ini akan berwarna putih, nanti yang ini yang tidak diikat berwarna hitam. Sedangkan yang diikat seperti ini, dia akan menjadi warna biru. Jadi proses di sini sebenarnya adalah proses mengikat, diikat, dicelup, buka lagi, ikat lagi, celup lagi.
Berkali-kali. Berkali-kali, begitu ya. Nah, ini pertama untuk benang ini saja berarti pertama kali dicukup dengan warna biru. Ya, warna biru. Nah, nanti akan diikat di bagian-bagian tertentu untuk memperoleh warna lain, kemudian akan dicelup lagi. Ya. Yang biru ini akan semakin gelap, Ya, begitu ya, ya. akan semakin hitam, Betul, begitu. ya. Wow, ini sangat kompleks sekali pembuatannya. Untuk mewarnai benang, berbagai bahan pewarna alami digunakan oleh Cornelis. Di antaranya kayu kuning untuk warna kuning, kulit kayu bakau untuk warna coklat, daun nila untuk warna biru, dan akar mengkudu untuk warna merah. Sementara proses peminyakannya menggunakan kemiri, akar kecubung, kulit kayu dadap, daun dan bunga widuri, serta kulit kayu kapuk randu. Sini merupakan tradisi dari dulu. Nah, ada beberapa daerah lain kan mereka menggunakan bukan kemiri, ada yang menggunakan minyak ayam, minyak ular, atau bahan-bahan lain. Nah, di sini menggunakan kemiri. Tujuan daripada menggunakan kemiri itu adalah memberikan protein kepada benang itu sendiri, sehingga ketika benang itu nanti dicelup ke warna merah, dia akan menerima zat-zat pewarna dari akar mengkudu sebenarnya. Kita memberikan protein di benang dan mengurai pori-pori sehingga nanti benang itu yang itu bisa menyerap warna merah sebenarnya dari akar mengkudu. Menyiapkan bahan-bahan pewarna pun dilakukan secara tradisional. Kayu kuning misalnya, setelah dicacah, kemudian direbus selama 2 jam agar mengeluarkan warna kuning yang pekat. Di sini sebenarnya Pak itu untuk hampir semua tanaman mengandung warna pigmen. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah tingkat ketahanannya. Walaupun kita semua itu bisa dapat warna apa saja, cuma yang diperhitungkan adalah ketahanan warna itu. Nah, memang yang sampai sekarang belum ada bahan lain. Kalau menurut saya yang ada di Sumba, selain selain indigo, mengkudu, kayu kuning dengan bakau, selain itu tidak ada. Memang ada sebenarnya kita bisa dapat yang dari daun sukun, daun mangga. Cuma di sini yang kita pertimbangkan adalah ketahanan warna. Karena tidak mungkin nanti walaupun warna alam kita samakan harga dengan itu. Karena orang tidak mungkin pakai 1-2 tahun kembal pudar semua itu kan itu kurang bagus menurut saya. Jadi tingkat ketahanan warna sebenarnya yang perlu dijaga dan diperhatikan di sini. Sementara untuk warna biru, daun nila yang telah direndam semalaman dicampur dengan kapur untuk mengikat warnanya. Daun diperas berulang-ulang hingga menghasilkan warna biru indigo yang pekat. Teknik pewarnaan benang untuk kain tenun ikat dilakukan dengan sistem panas dan dingin. Meski beberapa bahan pewarna direbus, namun tetap digunakan dalam keadaan dingin. Nah, di sini orang Sumba itu biasanya kalau Sumba Timur ya menggunakan teknik pewarnaan itu dengan teknik dingin. Maksudnya bahan-bahannya tidak direbus. Yang 2 warna itu, biru dengan merah. Semuanya itu adalah teknik proses pencelupan dalam keadaan dingin. Bahan-bahan tidak direbus. Ya, itu kecuali kalau untuk warna coklat dengan kuning itu biasanya bahannya direbus dulu. Dididihkan, dipanaskan supaya pigmennya itu keluar ke air sehingga nanti bisa mencelup benang. Tapi proses mencelupnya adalah ketika bahan-bahan itu cairan itu seringan dari bahan pewarna itu sudah dingin baru dicelup. Bukan sistem panas direbus, tidak juga.
penggunaan bahan pewarna alami untuk tenun ikat di Pulau Sumba kini mulai berkurang. Banyak pengrajin tenun ikat yang memilih pewarna sintetis karena memakan biaya produksi lebih sedikit. Ketika mereka membuat semua warna alam, maka nanti biaya produksinya akan naik. Nah, ketika biaya produksi yang naik, mereka pasti akan bertanya. Kalau kita menyuruh mereka menggunakan warna alam, nanti mereka akan tanya, siapa yang beli? Itu biasanya begitu. Nah, di sini memang ada, kalau tidak dipertahankan atau dilestarikan yang menggunakan warna alam, itu lambat laun saya yakin itu akan punah juga. Karena orang lebih suka yang praktis, prosesnya cepat, tapi kualitasnya pasti tidak terjamin sebenarnya. Nah, di sini memang yang dikhawatirkan adalah kalau tidak banyak orang yang menggunakan warna alam, maka akan punah. Setelah melalui proses yang panjang, benang-benang dengan pewarna alami ini pun ditenun. Sehelai kain bisa ditenun berhari-hari, bahkan hingga berminggu-minggu, tergantung ukuran dan kerumitan motif kain. Menenun kain ini memang gampang-gampang susah karena bila terjadi kerusakan sedikit saja itu akan mempengaruhi kualitas dan kerapihan dari kain itu sendiri. Mama, biasanya menenun kain seperti ini susahnya apa saja? Ya, susahnya kalau dia putus dan dia ini tidak lolos dia punya tenunnya. Kalau benangnya putus berarti harus disambung. Sambung. Menyambungnya harus dengan warna yang sama. Yang warna begitu? sama. Yang putih kalau putusnya yang putih harus sambung yang putih. Yang biru harus sambung yang biru. Begitu juga yang hitam kalau benang yang hitam. Kalau untuk pola agar kainnya rapi seperti apa, Mama? Macam dari awal tadi itu kalau kita mau tenun itu kasih rapat-rapat memang polanya dari awal ini. Setiap helai benangnya harus rapat begitu. Rapat, iya. Harus kuat didorong Kuat, begitu. kencang macam mama ini kan ini sekarang sudah taruh pemasukan kok. Nah. Jadi mama ini harus kencang. Dan ini harus lurus. Harus lurus, kencang. Gini. Supaya padatnya dia punya pemasukan begitu. Rapi. Mama kalau menenun seperti ini setiap hari bisa berapa jam? Ya kan mulai dari jam 8:30 ya istirahatlah jam 11:30. Istirahat makan siang. Itu mulai lagi jam 2 begitu. Mama harus habis makan harus istirahat Bisa siang. sampai 8 jam satu hari? Iya bisa. Wow, itu cukup melelahkan. Setiap motif tenun ikat memiliki filosofi yang berbeda. Tenun ikat khas Sumba kebanyakan menggunakan motif hewan seperti kuda. Sehingga dalam sehelai kain tenun ini banyak cerita tersirat. Tenun ikat ini sebenarnya bisa difungsikan dengan berbagai cara. Ada yang memang menjadikannya sebagai hiasan dinding atau ada pula yang memang memotongnya, merangkainya menjadi pakaian yang bisa digunakan. Tapi sebenarnya secara tradisional masyarakat di Sumba Timur ada beberapa motif kain yang sebenarnya tidak boleh dipotong. Salah satunya adalah kain yang ini. Ini kain apa, Om? Ini adalah jenis kain yang namanya kain papanggang, motif papanggang ya. Nah, di sini papanggang itu bercerita tentang penguburan raja. Nah, di sini ada orang yang tunggang kuda dengan hiasan-hiasan dari apa? Ini adalah payung. Nah, ini ada orang yang memandu kuda ini yang sebagai pengantar arwah ya. Nah, ini adalah peti mayat. Dalam peti mayat ini ada raja yang meninggal dalam untuk dibawa ke tempat penguburan. Nah, di sini adalah kuburan, kuburan batu. Nah, di sini ada orang yang ratu yang biasa untuk membaca-baca ritual-ritual adat, sementara pegang ayam untuk dijadikan kurban. Nah, di sini ada perempuan yang pingsan, menangis. Nah, di sini adalah orang yang sementara memotong kerbau untuk kurban. Nah, seandainya digunting, maka dia akan ceritanya tidak nyambung nanti. Eksistensi tenun ikat di Sumba Timur berdampak luar biasa bagi perekonomian masyarakat. Namun gerai penjual tenun ikat belum banyak tersebar. Di kota Waingapu, pasar Impres Matawai menjadi pusat penjualan tenun ikat terbesar. Namun hanya sekitar 40 pedagang tenun ikat yang ada di sini karena berlokasi sama dengan pasar tradisional.
Jadi ini berapa? 5 juta. Ya, kain tenun ikat ini memang sudah menjadi komoditas penting di Pulau Sumba. Nah, di Waingapu, Sumba Timur, di pasar inilah salah satu tempat di mana banyak sekali pedagang yang menjajakan kain-kain tradisional. Nah, sebenarnya setiap orang bebas memilih apakah ia ingin membeli kain tenun ikat dengan pewarna alami atau pewarna sintetis. Nah, ada beberapa tips untuk membedakan mana kain tenun dengan menggunakan pewarna alami dan kain tenun yang menggunakan pewarna sintetis. Nah, kalau kita lihat sekilas, kain tenun dengan pewarna alami ini warnanya lebih pudar, sementara yang menggunakan pewarna sintetis ini akan lebih terang. Sementara tekstur kainnya yang saya rasakan memang hampir mirip, tapi kalau Anda melihat lebih detail, kain tenun ikat dan pewarna alami ini lebih kasar. Nah, yang jelas bisa membedakan adalah berat dari kain. Karena kain tenun ikat dengan pewarna alami bobotnya lebih berat dari tenun ikat dengan pewarna sintetis. Kalau yang ini berapa? Tenun ikat hingga kini masih mampu menopang perekonomian warga. Di Kabupaten Sumba Timur, sejumlah kampung pembuat tenun menjadi objek wisata. Salah satunya Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kota Waingapu. Mayoritas penduduk di kelurahan ini adalah petani. Namun sebagian di antaranya masih menjalankan usaha pembuatan tenun ikat dengan pewarna alami. Karena kami di sini lahir dengan tenun, sudah turun-temurun. Jadi kami itu sebagai generasi berikutnya, kami mempertahankan warna alam. Dan terus yang berkembang selama ini, kendalanya juga bagi warga yang lain yang sudah tidak mempergunakan warna alam, karena dia lebih kembali ke kimia. Tapi khusus untuk Haumara, tetap mempertahankan warna alam dan juga mendukung dengan bahan pewarna. Misalnya mengkudu, nila, jadi masih ada di sekitar kami sini. Yang kami buat di sini, salah satu menjadikan contoh buat masyarakat banyak. Dan selama ini, sebenarnya tenun ini sudah hilang, Pak. Tetapi kami di sini masih mempertahankan dengan warna alam dan terus mempromosikan ke daerah-daerah lain. Kampung ini kerap ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Sekadar berburu tenun ikat atau melihat proses pembuatannya. Dua jenis kain tenun menjadi andalan. Di antaranya kawuru, kain tenun berwarna biru, dan hinggi kombu yang didominasi warna merah. Harganya bisa mencapai 15 juta rupiah per helai. Luar biasa banget sih, karena aku juga baru tahu ternyata di setiap kainnya itu punya makna yang beda-beda, punya cerita yang beda-beda. Ditambah lagi semua dari kain ini kan adalah warna-warna alam ya, jadi bagus banget, keren banget. Soalnya ini kan benar-benar handmade, hasil karya tangannya mereka yang tinggal di sini gitu. Terus ya emang walaupun harganya mahal tapi worth it sih, karena mereka kan ngerjainnya juga benar-benar penuh perjuangan ya. Jadi kalau misalkan mereka jualnya mahal itu worth it sih, nggak masalah. Pas ketika ngelihat datang ke sini, ngelihat cara proses pembuatan dan lain sebagainya itu sangat apa sih? Itu kan sebuah karya ya. Sebuah karya yang sebenarnya nggak bisa dihargain hanya dengan uang 1 juta atau selebihnya gitu. Karena itu kain itu punya filosofi dan rasa sendiri soalnya. Sadar akan pelestarian tenun ikat, pemerintah Kabupaten Sumba Timur rutin menggelar pameran tenun ikat setiap tahunnya. Lebih dari 500 penenun dari berbagai wilayah di Pulau Sumba datang meramaikan pameran ini. Senantiasa
Nah, di Pulau Sumba ada banyak sekali kain tenun yang dibuat oleh para penenun secara tradisional. Nah, yang ini di Sumba Barat Daya namanya lambaleko ya, Mama ya. Dan mereka memiliki motif yang sangat memiliki ciri khas. Ini namanya motif apa, Mama? Mamuli, Mamuli. Ini sebagai simbol apa? simbol keibuan. Keibuan. Oke, ini adalah mamuli, motif yang menyimbolkan sebagai kewanitaan dan hanya perempuan yang bisa menggunakan ini. Ini biasanya digunakan setiap acara apa saja begitu? Ada pesta adat, ada orang meninggal, kita pakai sarung. Dan ukurannya juga macam-macam ya, mamuli ya. Bukan hanya seperti ini, mamuli juga Ada yang kecil, ada yang lebih kecil lagi. Ini masih motif mamuli disebut seperti ini. ini yang kecil, ini yang agak besar. Sebagai simbol kewanitaan. Belum ada penelitian khusus yang menelusuri kapan tenun ikat muncul di daratan Sumba. Namun menurut cerita nenek moyang, tenun ikat Sumba adalah representasi dari kerajinan kain negara lain yang pernah membuka jalur perdagangan ke Indonesia. Pada zaman dahulu ada kaum Sudra, kaum Gujarat dari India yang pernah masuk ke Sumba dan atau kita ketahui bersama bahwa pada zaman yang lampau ada kaum Belanda, kaum Jepang juga masuk ke Sumba. Dan pada saat itu mereka juga membawa budayanya, melakukan pertukaran cindera mata, menaruh motif itu di ingatan mereka dan mereka mencerna itu dalam membentuk motif pada kain tenun ikat Sumba itu sendiri. Bagi orang Sumba, tenun ikat adalah kain yang wajib dimiliki. Bahkan kain ini dianggap sakral. Pada dasarnya seorang manusia Sumba ketika dia lahir sampai dia meninggal pun dia akan selalu berhubungan dengan kain Sumba itu sendiri. Dan pada masa awalnya kain Sumba dibuat hanya untuk hajatan pernikahan atau adat kematian. Jadi misalnya saya harus menyiapkan sarung terbaik, tenunan terindah yang dibuat oleh penenun terbaik untuk kalau ketika satu waktu saya pulang ke alam sana, anak cucu saya harus membungkusi saya dengan kain terbaik seperti itu. Di mata dunia, tenun ikat Sumba memiliki ciri khas tersendiri. I think it's very interesting. I saw the women make it. I think it's very hard work to make it with a lot of colors. It's very beautiful. No, in other countries I didn't see it before. But 22 years ago we were here at Sumba and then we saw it for the first time. Now we have it in our home, but I didn't see it in the other country. I think the symbols are the most interesting. But the colors it's different from other colors. Seiring perkembangan zaman, kini tenun ikat Sumba mulai dilirik banyak kalangan. Semakin banyak desainer-desainer tanah air yang turut mempromosikannya dengan merancang berbagai model pakaian berbahan kain tenun ikat. Salah satunya Handi Hartono. Pria yang berprofesi menjadi desainer sejak tahun 1987 ini mulai berfokus mendesain tenun ikat Sumba 10 tahun lalu. Sumba Timur ini khususnya merupakan sesuatu yang paling menarik dan paling banyak motif, paling banyak warna, dan saya suka sekali dengan Sumba Timur motif tenunnya. Saya selama ini banyak sekali mengangkat kain tenun untuk menjadi pakaian ready to wear yang kita bisa pakai untuk sehari-hari, baik kerja, kantor, atau untuk main-main, atau untuk ke party. Yang biasanya saya akan campur dengan kombinasi-kombinasi bahan-bahan polos supaya tidak terlalu berat. Kesulitannya tuh kadang-kadang tuh gini, karena itu kan handmade ya. Handmade itu seperti saya buat ada cuma satu, tuh ada orang lagi mau. Nah, untuk ngulangin dapet yang itu tuh sulit sekali. Kedua juga kadang-kadang cara pencuciannya kita tuh suka ada yang masih luntur gitu kan. Rancangan pakaian berbahan tenun ikat Sumba milik Handi sudah melanglang buana ke berbagai negara. Di antaranya Austria, Australia, New Zealand, Thailand, dan Jepang. Dedikasi para desainer tanah air yang turut memperkenalkan karya pengrajin tradisional ini patut diacungi jempol. Bukan sekadar menambah nilai ekonomi tenun ikat, namun karya mereka mampu membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki nilai budaya tinggi meski hanya
melalui sehelai kain.